Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koko Adi Prayoga, SPD. Saya dari SDN Negeri 2 Cibogo ingin melaporkan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah, pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja atau P3K. Di sini ada latar belakang, maksud dan tujuan. Pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas pemerintah. Untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, P3K harus memiliki profesi dan manajemen P3K yang berdasarkan pada sistem merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, dan penempatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Sebelum ASN menjalankan tugasnya, diperlukan pembekalan atau orientasi tugas dan fungsi, nilai-nilai serta etika jabatan sehingga nantinya dapat memenuhi core values, berakhlak, dan employer branding ASN, bangga melayani bangsa sebagai transformasi budaya kerja ASN. Berdasarkan situasi dan kondisi di sekolah SDN 2 Cibogo, isu yang akan saya angkat diantaranya penggunaan media pembelajaran yang menarik, pemahaman siswa dalam memilah dan memanfaatkan sampah masih rendah, minat baca peserta didik masih rendah, dan membudayakan pentingnya sopan santun di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Kemudian ada nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Di sini ada visi dan misinya. Visinya yaitu berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misinya yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat. Kemudian yang kedua, meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Berikutnya, meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Kemudian yang keempat, meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional, dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Kemudian yang terakhir, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Nah, kemudian di sini ada SOTK Pemerintah Kabupaten Cirebon. Nah, di sini ada gambar bagan struktur organisasi sekretariat daerah Kabupaten Cirebon. Berikutnya ada nilai dan etika SD Negeri 2 Cibogo. Di sini ada visinya yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, terampil, mandiri, dan berwawasan global. Kemudian misinya yaitu beriman, menanamkan iman dan ketakwaan melalui pengamalan ajaran agama. Kemudian ada cerdas, mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan. Terus ada terampil, mengembangkan bidang ilmu berdasarkan minat, bakat, dan potensi peserta didik. Kemudian ada mandiri, membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan. Kemudian poin terakhir ada berwawasan global, menjalin kerjasama yang harmonis antar warga sekolah dan lembaga lain yang terdekat. Tujuan-tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
tupoksi P3K Unit Kerja SDN 2 Cibogo. Nah, berdasarkan keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Cibogo, Kecamatan Wal, Kabupaten Cirebon, pembagian tugas guru dalam proses kegiatan pembelajaran atau bimbingan dan penyuluhan seperti tersebut dalam lampiran sebagai guru kelas 3 dengan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ada Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2025, Pasal 20 Ayat 1 tugas keprofesionalan. Guru berkewajiban merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Pasal 1 Ayat 1, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kemudian di sini ada Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 berkaitan dengan pokok guru tertuang pada pasal 3. Poin A, merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. Poin B, melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. Poin C, menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. Poin D, membimbing dan melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Rencana hasil kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, yaitu kegiatannya yang pertama penyusunan perangkat pembelajaran dengan media yang menyenangkan. Yang kedua, pengenalan dan pengolahan sampah organik dan anorganik. Yang ketiga, penanaman budaya literasi. Yang keempat, pentingnya sopan santun bagi peserta didik. Tujuan kinerjanya atau sasarannya semuanya kepada peserta didik. Kemudian ada indikator pencapaiannya, yaitu pertama, membuat suasana pembelajaran jadi menyenangkan dengan memanfaatkan aplikasi Canva. 2. Agar peserta didik mengetahui jenis sampah organik dan anorganik serta pengolahannya. Yang ketiga, peserta didik dapat terbiasa dengan budaya membaca. Yang keempat, menjadikan peserta didik insan yang sopan dan santun di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Waktu perolehannya yaitu tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. Kesimpulannya yaitu memberikan kesempatan kepada ASN P3K untuk melakukan pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tujuan rekrutmen. Masa orientasi akan memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi misi. Sebagai ASN P3K di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat, perlu diberikan pendampingan agar dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan budaya kerja pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sarannya yaitu setelah kita mengikuti orientasi, diharapkan dapat meningkatkan kinerja ASN P3K, dapat meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai dan etika dalam pemerintahan. Jawa Barat mampu mengaktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari dan di tempat tugas. Demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.